Halo, selamat datang di podcast Dengerin Aja ya. Podcast yang selalu membahas tentang self development khususnya untuk anak-anak muda dan juga hal yang trending dan menarik untuk dibahas pada masa ini. Untuk bisa kita ambil dan take away insightfulnya, semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua sebagai pendengar. Untuk disclaimer dulu bahwa setiap gue ngambil tag audio di podcast gue ini, gue memang tidak mempersiapkan ataupun tidak menulis skrip dan juga poin-poin. Hanya pada keresahan dan apa yang gue rasa saja yang memang ingin gue sampaikan di podcast ini. Pada episode kedua ini kita akan membahas tentang yang juga sangat trending saat ini, khususnya di kaum-kaum anak Twitter dan Instagram. At least adalah hal yang sekiranya tuh membuat anak-anak muda itu menjadi pesimis. Banyak teman-teman anak-anak muda yang memang beralibi bahwa ketika melihat orang lain atau melihat teman-temannya atau circle yang lainnya, mereka lebih sukses, mereka lebih maju, tapi dia malah beralibi atau beralasan untuk mereka kayaknya atau dia kayaknya punya privilege yang memang tidak dimiliki oleh gue, karena gue tidak punya privilege yang mereka miliki. Mereka dilahirkan dari keluarga yang ekonominya lumayan bisa membantu dan menjadi faktor pendukung bagi keberlangsungan hidup mereka. Namun gue nyimpulin setelah gue baca-baca juga dari tweet-tweet teman-teman semua atau dari followers atau following gue lah ya. Gue bukan selebgram, maka gue baca-baca yang dari following gue. Mereka masih banyak yang beralibi sih bahwa segala sesuatu tuh harus ada privilege-nya. Tapi kali ini gue pengen mencoba merubah mindset dari arti atau definisi privilege yang memang sekarang ada, dan ingin merubah definisi itu. Privilege yang memang gue ketahui dari beberapa case adalah bagaimana seseorang memiliki kata itu atau privilege itu sehingga privilege itu menjadi faktor pendukung yang lebih utama, faktor pendukung ekonomi ataupun keturunan ataupun bergaining daripada si keluarga ataupun yang lainnya, sehingga dia itu akan terbawa lebih mudah. Kita analogikan kalau privilege itu gue dengan siapa ya, contohnya Roni misalnya. Gue terlahir dari orang kaya atau Roni terlahir dari orang biasa. Kita sama-sama kuliah dengan yang sama, dia dengan beasiswa, gue tanpa beasiswa. Setelah gue lulus, mungkin dia IPK-nya lebih besar, tapi IPK gue biasa aja. Karena gue dilahirkan dari, misalnya gue anak bos di salah satu perusahaan misalnya investasi misalnya, atau fundraising atau venture capital gitu ya. Maka gue lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang memang selaras dengan apa yang dimiliki bokap gue atau orang tua gue. Sedangkan si Roni itu mungkin lebih sulit karena dia startnya dari nol. Karena gue start dari mungkin di gigi 2 atau gigi 3, sehingga gue bisa lepas landas lebih dahulu, sehingga mencapai finish itu bisa lebih dahulu. Itu mungkin privilege atau arti dari privilege yang saat ini sering booming atau sering trending dibahas oleh kalangan anak-anak muda. Namun bagaimana kalau misalnya kita ganti mindset atau cara berpikir kita bahwa privilege itu seperti ini? Kalau misalnya lo semua baca biografi atau mendengar kisah-kisah orang-orang yang sukses kayak Alibaba, Jack Ma, terus siapa ya yang biasanya Hairul Tanjung, Bapak Singkong, terus yang lainnya Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, itu adalah salah satu atau salah tiga daripada orang-orang yang sukses kaya melintir yang sangat berpengaruh di muka bumi ini ya. Alibaba, gila. Alibaba sudah mulai setara dengan Amazon kan. Dari mantan guru bahasa Inggris yang ditolak dimanapun, di Harvard apalagi.
itu mereka dilahirkan memang sangat susah, bahkan untuk hidup saja, untuk survive aja sulit. Tapi kita melihat mereka sangat sukses sekarang. Alangkah baiknya kita ganti privilege tadi itu. Sebagai contoh tadi, Jack Ma, Pak Hairul Tanjung, dan juga Pak Dahlan Iskan, karena mereka dahulu itu untuk survive, untuk makan aja sulit, apalagi untuk menghedonkan diri, untuk berfoya-foya. Jadi itu adalah challenge bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Challenge-nya dari siapa? Dari Tuhan. Kenapa dari Tuhan? Karena takdir mereka dilahirkan dari orang biasa. Itu kan dari Tuhan berarti. Kalau kita kaitkan atau definisikan, takdir itu adalah challenge. Berarti challenge ataupun takdir mereka yang dimana mereka itu dilahirkan dari orang yang sangat miskin, dari orang yang sangat biasa, itu menjadi privilege mereka, sehingga mereka ke-trigger untuk selalu berkembang, sehingga sampai sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Alangkah lebih baiknya itu menjadi arti daripada privilege. Jadi intinya setiap orang itu memiliki challenge. Gue dilahirkan dengan orang tua gue yang sekarang. Challenge gue itu untuk apa? Untuk berkembang di segi apa? Orang tua gue misalnya di pekerjaan ini, atau secara hartanya seperti ini, atau secara karirnya seperti ini, maka mungkin itu adalah challenge gue untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih lagi dari orang tua gue. Jadi pada akhirnya arti daripada privilege itu tergantung pada seseorang. Jadi fleksibilitasnya itu ada. Dan outputnya. Dan akhirnya resultnya adalah kita tidak lagi beralasan dengan dalih itu privilege, dia punya privilege. Itu gak akan ada statement seperti itu lagi. Kita akan selalu memikirkan atau berpendapat bahwa kita semua punya privilege, tapi sesuai proporsi yang kita miliki. Kalau kita sudah mengenal privilege kita, maka kita tahu opportunity, kita tahu strength kita tahu kelebihan kita. Gitu. Jadi poin yang bisa di take away buat lo semua, bahwa privilege itu pasti Tuhan tuh pasti ngasih privilege semuanya. Pasti Tuhan tuh pasti ngasih kita keistimewaan, dengan kesehatan kita, dengan kesempurnaan fisik kita, dengan kesempurnaan kita bisa public speaking, kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa menghitung dengan jernih, kita bisa berpikir dengan jernih, dan yang lainnya. Itu adalah privilege atau keistimewaan yang tidak diberikan ke makhluk lain. Coba syukuri coba. Tapi bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita memahami diri kita, itu yang paling utama. Sebelum lo melakukan hal yang lebih besar, pertama itu harus kenali diri. Ketika kita kenal diri sendiri, maka kita tahu strength kita, maka kita tahu weakness kita atau kelemahan kita. Kita tahu opportunity kita, peluang-peluang yang akan kita ambil atau kita garap. Kemudian treat atau tantangan-tantangan apa yang kita akan bertemu, tantangan apa nanti kalau kita melakukan sesuatu. Begitu aja untuk episode kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua, khususnya buat gue. Terima kasih semuanya.